Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Berbahagia sekali saya ikut bergabung dalam forum ini, berbagi eh, ide, dan tadi saya ikut mendengarkan yang disampaikan oleh Bu Eka. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita bagikan ya, dan saya juga mendapat beberapa tambahan terkait bagaimana mengelola pelatihan daring, karena memang banyak tantangan ya pada saat kita mengelola pelatihan daring jika daring. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Erna beberapa waktu yang lalu, kami coba untuk menyampaikan terkait dengan pelatihan kewirausahaan dasar. Jadi konsepnya ini masih di tataran kewirausahaan dasar karena kemarin disampaikan pada karakteristik. Mengkaitkan dengan hal kami mencoba merumuskan untuk tujuannya ada dua. Yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana peserta memahami eh, karakteristik kewirausahaan. Nah, di sini nanti ada apa namanya transfer knowledge terkait dengan konsep kewirausahaan secara umum, kemudian karakteristik atau apa ya istilahnya ya, hmm, jiwa wirausaha yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang entrepreneur ya. Kemudian karena ini penting untuk mereka bisa mengembangkan ide kreatif dan inovatif, dan kunci utamanya adalah dua itu sebagaimana yang eh, dikembangkan oleh Peter Drucker. Dan yang kedua, tujuan dari pelatihan ini kami mencoba merumuskan sampai pada peserta mampu mengembangkan ide dan menangkap peluang usaha. Nah, dua hal ini yang coba kami rangkum, kami ramu untuk 2 hari kegiatan pelatihan online. Ya. Kemudian untuk desain yang coba kami petakan di sini. Yang pertama jelas nanti ada apa namanya eh, terkait pembukaan dan sebagainya. Kemudian ada penjelasan eh, pretest post test ya di hari pertama di awal dan di hari kedua akhir. Nah, nanti ada 4 materi yang kami coba apa namanya masukkan dalam kurikulum kewirausahaan dasar ini. Kemudian di setiap harinya nanti ada praktek. Nah, praktek ini harapannya nanti karena ada interaksi sehingga mereka tidak jenuh, tapi memungkinkan juga jika nanti ada konsep ice breaking seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Eka, ini saya setuju sekali kalau misalnya ada memungkinkan ice breaking. Jadi di antara materi 1 dan materi 2 ini ada ice breaking. Monggo nanti kira-kira apa yang memungkinkan untuk ice breaking secara online itu seperti apa? Karena kalau saya pribadi beberapa kali mengikuti pelatihan online itu belum pernah ya ada ice breaking. Jadi mungkin nanti eh, kami mau masukan juga dari Bu Eka tadi ice breaking yang seperti apa yang mungkin bisa menggugah em, apa ya keaktifan peserta dan mungkin lebih bisa mengembalikan fokus mereka karena memang apapun itu kalau terlalu lama di depan kamera juga fokusnya biasanya akan menurun ya, semakin menurun. Nah, untuk bisa mengembalikan fokus tersebut, mungkin jenis ice breaking yang seperti apa yang nanti bisa diterapkan sehingga mungkin juga terutama mungkin jangan nanti disesuaikan dengan karakteristik pesertanya ya. Tadi kalau saya melihatornya sepertinya kok, eh, para wanita yang ada di wilayah timur, nah mungkin nanti
disesuaikan dengan mereka, ataukah mungkin kalau orang-orang timur kan senang nyanyi atau mau menyanyi atau bagaimana, mungkin nanti bisa dirumuskan lebih lanjut. Kemudian untuk kurikulumnya, sebagaimana tadi saya sampaikan ada empat materi yang menurut kami ini adalah materi dasar yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan terjun. Yang pertama adalah berkait dengan wawasan kewirausahaan. Eh, Ini nanti ada beberapa materi, nanti saya sampaikan lebih detail. Kemudian ada karakteristik wirausaha, ini terkait dengan soft skill-nya. Kemudian identifikasi peluang usaha dan analisis peluang usaha. Kemudian terkait dengan wawasan kewirausahaan, ada 3 pokok bahasan yang perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan eh, pemahaman peserta terkait kewirausahaannya. Definisi yang kita coba satukan ya, sehingga nanti antara peserta itu memiliki satu konsep yang sama ya, sehingga konsep-konsep yang akan kita sampaikan, terutama mungkin nanti berkaitan dengan kewirausahaan bagi perempuan nanti seperti apa, dikaitkan dengan kemampuan untuk mendukung perekonomian keluarga misalkan, atau mungkin bisa juga dikaitkan dengan kewirausahaan sosial. Jadi nanti konteksnya seperti apa yang diharapkan, mungkin kami juga perlu masukan juga dari Bu Ena dan teman-teman yang ada di sini. Kira-kira nanti eh, fokusnya mau seperti apa ya? Konsep kewirausahaan yang akan kita tekankan di sini yang seperti apa? Apakah atau yang lainnya? Kemudian nanti juga terkait dengan teori kewirausahaan ini nanti untuk apa namanya meningkatkan wacana saja kepada peserta, sehingga dari sisi knowledge mereka juga memiliki eh, pemahaman, memiliki kemampuan untuk me, apa ya, memahami dengan betul konsep kewirausahaan itu sebenarnya seperti apa. Apakah betul harus profit oriented ya, karena tidak semua kewirausahaan itu adalah profit oriented atau business orientation ya. Jadi ada kewirausahaan-kewirausahaan juga nanti bersifat sosial ataupun nanti eh, berbasis budaya dan sebagainya, sehingga ini nanti mau dibawa kemana, eh, kita juga perlu ada penyamaan persepsi, sehingga wawasan kewirausahaan yang akan disampaikan nanti adalah yang memang betul-betul eh, sesuai dengan karakteristik kebutuhan mereka, dengan norma dan kebiasaan-kebiasaan, sehingga mereka mampu terima ini dengan lebih terbuka dan mau terjun untuk melaksanakannya dengan lebih sukarela. Kemudian yang materi ini adalah berkait dengan eh, karakteristik apa saja ya, soft skill terutama yang diperlukan seorang entrepreneur untuk bisa sukses ya. Ini nanti juga bisa dengan metode kita mengkaji eh, profil-profil wirausaha sukses, mulai dari mereka yang tidak memiliki apa-apa sampai dengan mungkin memiliki sesuatu yang berharga, atau mungkin juga tahapan-tahapan dalam menemukan atau mengembangkan ide kreatif. Misalkan kita bisa menggunakan apa namanya, film yang biasanya lebih film India tuh ada juga beberapa film India dengan produk. Jadi mulai dari dia menemukan ada masalah, tahu ada solusinya, kemudian gagal dan sebagainya sampai ada investor masuk. Nah, ini agar lebih peserta, dan itu ada
ada effortnya, ada perjuangan. Kemudian kita melihat seseorang setelah sukses, tapi perjuangannya juga perlu kita kaji. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengenali potensi diri. Nah, mengenali potensi diri di sini berkait dengan masing-masing individu peserta. Sebenarnya eh, individu masing-masing itu memiliki apa, passionnya apa, atau ada satu untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini kayak ini juga dan eh, ada juga mungkin ada, kan butuhkan untuk mengenalnya apa kita memiliki kepercayaan diri, seberapa kita memiliki potensi diri dengan instrumen tersebut. Nah, dari situ kemudian bisa digunakan untuk apa namanya memetakan ke arah mana kita akan mengembangkan diri dan ini nanti berkaitan dengan praktiknya. Bagaimana dia mau merencanakan ke depannya seperti apa terkait setelah diketahui potensi dirinya seperti apa, ke depan mau bagaimana lah. Di sini nanti strategi-strategi pengembangan diri yang akan dikembangkan seperti apa. Ini berkait dengan modal dasar nanti apa perusahaan. Kemudian yang hari kedua terkait dengan materi kreativitas dan inovasi. Ini ada beberapa pokok yang kami coba sajikan di sini. Yang pertama itu bermula dari dan mungkin malah apa ya unbelievable belum eh, anggap penting, tapi dia bisa memprediksi ke depannya mungkin akan diperlukan. Ya. Sehingga si itu diperlukan. Kemudian bagaimana kreativitas itu juga diwarnai dengan adanya imajinasi. Ya. Ini juga sebenarnya kalau dari eh, yang ada di sekitar kita, kemudian dari biasanya dari hasil-hasil kalau di dalam di perguruan tinggi biasanya dari hasil-hasil hasil-hasil penelitian, pengembangan ataupun juga kadang-kadang dari eh, apa ya imajinasi berdasarkan sesuatu yang fiksi ya, yang fiksi entah itu dari novel, entah itu dari film, itu biasanya akan membentuk suatu kreativitas ya. Kemudian nanti kita juga menyampaikan pola pikir bagaimana agar seseorang itu memiliki pola pikir kreatif sehingga ini menjadi acuan bagi peserta untuk bisa menuju ke situ bahwa kita untuk bisa berhasil, kita bisa sukses, kita harus memiliki pola pikir kreatif ya. Prinsip berpikir kreatif itu sendiri dan pada akhirnya pola pikir kreatif itu nanti akan bermuara pada inovasi. Nah, inovasi di sini eh, sebenarnya tidak harus sesuatu yang baru sama sekali atau belum ada sama sekali, tapi inovasi di sini bisa inovasi yang sederhana, tapi memang itu eh, belum diimplementasikan pada konsep yang akan dikembangkan atau pada produk atau pada metodenya. Jadi inovasi di sini eh, banyak atau bisa dikembangkan dalam berbagai aspek, tidak hanya dari sisi produknya saja, tapi juga mungkin dari perannya, misalkan kalau ke business orientation ya, ke packagingnya, atau mungkin ke apa namanya, eh, bagaimana menjalin
hubungan dengan konsumennya atau customer. Disinilah nanti harapannya peserta itu nanti terbuka bahwa untuk berkreasi dan berinovasi itu memang harus memiliki banyak apa ya sumber acuan, sumber bacaan dan memang harus up to date ya, harus up to date. Jadi mungkin dari hobi-hobi mereka yang suka nonton sinetron atau mungkin suka main TikTok tuh, itu ada ide-ide yang bisa dikembangkan. Kemudian yang materi terakhir yaitu identifikasi dan analisis peluang usaha. Ini adalah menindaklanjuti dari ide kreatif yang sudah dilakukan pada materi sebelumnya. Di sini nanti eh, bagaimana peserta juga diajak untuk melihat seberapa tinggi peluang dari ide-ide tersebut untuk bisa dikomersialisasikan kalau itu memang nanti ke business orientation. Tapi kalau misalnya ke sosial, mungkin beda lagi nanti arahnya. Nah, dilihat hanya kemudian juga dianalisis. Nah, analisisnya di sini nanti mungkin yang perlu eh, kita sepakati bersama, nggih, Bu Ena, Bu Lutfi, dan Bapak yang lain, apakah nanti sampai ke minimal bisnis model kanvas atau mungkin hanya analisis berdasarkan analisis peluang usaha misalkan menggunakan analisis SWOT atau melakukan analisis camper atau eh, eh, 4P ataupun yang lain yang mau. Jadi di sini nanti kita perlu juga masukkan kira-kira sampai di tataran mana ya. Kalau sampai di tataran bisnis model kanvas mungkin perlu apa ya istilahnya perlu waktu yang cukup ya, perlu waktu tambahan. Tapi kalau sampai ke analisis dengan SWOT atau scamper aja, analisis yang lain dengan nanti bisa dipraktekkan di sini. Tapi kalau sih mungkin waktu untuk praktek itu dipakai untuk BMC-nya sehingga tidak ada praktek. Nah ini nanti monggo kita bisa kira-kira tahapan atau tujuan dari pelatihan ini mau sampai ke tataran apa. Kalau dasar biasanya memang kita hanya sampai di analisis peluang usaha menggunakan SWOT yang paling sederhana yang memudahkan ya. Peserta biasanya akan bisa menganalisis apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa peluang dan ancaman yang berkait dengan ide yang sudah dimiliki atau diidentifikasi sebelumnya. Tapi nanti kalau mau sampai ke bisnis model kanvas, nah ini ada satu tahapan lagi yang diperlukan untuk mereka mampu memahami 9 blok dari bisnis model kanvas tersebut. Mungkin itu Bapak dan Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti monggo kita diskusikan bersama-sama tujuannya seperti apa, terutama mungkin nanti juga karakteristiknya seperti apa, dan eh, learning outcome yang paling penting sebenarnya learning outcome dari pelatihan ini seperti apa, sehingga nanti bisa dirumuskan kembali apakah materi-materi tersebut sudah cukup atau masih perlu ditambahkan. Pakatan Bu Lutfi, waktu saya kembalikan kepada panjenengan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.